Tapi jangan juga ibu diam beribu bahasa. Karena laki-laki yang menjadi suami akan tersiksa apabila istrinya diam beribu bahasa. Itu siksaannya luar biasa. Ada beberapa siksaan pada suami itu. Satu, istrinya nggak ngomong-ngomong seharian. Itu siksaan. Karena fitrahnya kita bicara. Walaupun laki-laki senang dengerin istrinya ngomong, walaupun ditujukan bukan buat dia. Ya buat anaknya kah? Buat misalnya, siapa yang punya kucing di rumah? Ibu pernah ngomong sama kucing kan? Lebih banyak ngomong sama kucing ya? Saya alhamdulillah juga punya kucing, tapi maksudnya baru beberapa tahun ini gara-gara ada kucing liar yang beranak di rumah kami gitu, dan dia tinggalkan anaknya kan kita kasihannya, dia kucing yatimnya jadi ya. Yang uniknya kalau saya udah pulang ke rumah misalnya tuh saya ngomong sama kucing-kucing itu, nama kucing saya ya unik juga, ada yang namanya Linglung, ada yang namanya Alex, maaf ya, suaminya namanya Alex. Terus saya ngomong, Linglung udah makan. Ya Allah, Linglung makannya sedikit banget. Itu suami saya seneng loh denger saya ngomong gitu. Daripada saya nggak ngomong sama sekali, bahkan sama ya kucing-kucing ini nggak ngomong, dia langsung tahu. Ya, dia langsung tahu. Pasti saya ada sesuatu nih. Entah saya sakit, HB turun, atau saya marah. Ya. Jadi laki-laki itu senang sebetulnya mendengar istrinya bicara dalam intonasi gembira. Bahkan misalnya kita cerita sama suami bahwa ayah ya Allah Linglung lucu banget. Masa tadi tidur di sink ya misalnya gitu ya. Di sink cucian. Jadi cerita tentang Linglung aja suami saya. Gini-gini dong ya. Karena dia ngomongnya cuma sedikit kan. Tapi dia senang. Jadi suami-suami itu senang sekali mendengarkan istrinya cerita. Walaupun yang diceritakan bukan hal-hal yang terlalu serius. Yang receh-receh gitu. Itu senang, Bu. Dan ibu juga harus paham. Kita harus paham ya. Buat teman-teman yang belum menikah ini harus paham. Bahwa banyak ibu-ibu protes sama suaminya. Bahwa kalau sampai di rumah kenapa laki-laki hanya duduk di mejanya nonton TV kah? Atau buka laptop. Ya, Bu? Atau buka HP. Ya, Bu? Ini mah nggak baru-baru ini. Zaman dulu juga begitu, cuman medianya surat kabar. Siapa yang punya ayah? Zaman dulu kalau di rumah surat kabarnya harian pagi, harian sore. Tambah pos kotak. Baca koran. Baca. Sama kan? Cuman medianya yang berbeda. Sekarang medianya gadget. Ya. Kenapa begitu? Laki-laki ternyata tidak kuat tatap wajah. Dengerin Bu ya. Laki-laki beda dengan perempuan. Perempuan senang kalau bicara lihat wajah, tatap wajah. Laki-laki ternyata nggak kuat, Bu. Nggak kuat dia. Apa yang membuat dia nggak kuat? Anatomi mata. Coba ibu tatap-tatapan ke kanan kiri coba. Lihat putih-putih mata temannya. Putih-putih mata namanya sklera. Perempuan lebih lebar, Bu. Karena kita sama-sama perempuan, sama-sama lebar. Lebar. Coba ibu lihat saya. Tatap mata saya. Tapi kalau ibu nanti bercermin sama suami, ibu minta suami blok-blokin matanya, gitu ya. Tetap putih-putih matanya, lebih lebar mata perempuan. Itu qadarullahnya begitu. Allah ciptakan begitu. Inilah yang membuat perempuan kuat ngomong, lihat wajah lebih dari 5 detik. Lihat mata. Laki-laki enggak. Maka sesungguhnya pada saat dia fokus pada pekerjaannya kah atau benda. Jadi laki-laki lebih kuat lihat benda. TV kah? HP kah? Laptop kah? Surat kabar kah? Koran kah? Zaman dulu waktu belum ada koran, bapak-bapak baca apa? Baca batu. Medianya batu, Bu. Ya, itu ada di dalam sejarah. Ya. Terus apa yang terjadi? Laki-laki ternyata sering curi-curi pandang apa yang dilakukan istrinya. Asal istrinya tidak lihat dia. Jadi misalnya nih, buka laptop, buka HP, ibu lagi misalnya dapur sama ruang makan, ya kayak suami saya. Suami saya tuh meja kerjanya ya di ujung meja makan. Saya ini meja makan, dia di sini. Ya.
Dapur di sini, ya. Jadi kalau saya nyuci piring kelihatan oleh dia. Dia suka liatin saya. Pas saya lihat dia lihat HP-nya. Pas saya nggak lihat, dia liatin saya. Pas saya lihat, buru-buru begini. Ah, itu laki-laki. Ya. Ibu coba perhatikan. Ya, pergok sesekali. Tapi tolong tidak usah komen. Karena banyak ibu-ibu juga suka komen. Liatin aku ya. Nggak usah komen apa, Bu? Jadikan itu sebuah misteri. Sejak tahu ilmu itu, saya pun cuci piring harus cantik. Makanya di mana-mana tempat saya simpan lipstik Arab selalu. Yang hijau tuh, Bu. Di dapur ada tuh meja saya, lipstik Arab. Lipstik Arab kalau kita pakai nggak perlu bercermin. Minimal lipstik Arab, ya, di dekat meja makan, di dekat ruang tamu, ya, di kamar mandi. Karena kadang-kadang pada saya lagi mandi dengar suami datang. Karena lipstik Arab itu melembabkan dan dia bikin cerah bibir tanpa harus ya kita pakai cermin. Feeling aja feeling. Ya kayak gitu. Ya Masya Allah. Nah seperti itu. Apalagi seorang ibu, siapa yang anaknya masih kecil-kecil, yang masih TK dan SD, ibu selalu dampingi untuk bikin PR ada? Masya Allah. Itu seorang istri pada saat dia dampingi anaknya belajar, ya kan deket-deket tuh, kecuali di kamar ya. Dekat-dekat situ. Itu si suami suka lihat. Nggak lagi ngelirik, ngeliat. Karena laki-laki nggak bisa ngelirik. Laki-laki itu nggak bisa ngelirik, Ibu. Yang bisa ngelirik itu perempuan. Laki-laki di dalam matanya ada namanya retina. Pernah dengar retina? Ya. Punten ada tisu kan, Pak? Ini puntennya sudah mulai. Ada namanya retina. Retina itu ada dua selnya, sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut retina mata perempuan itu 2 kali lebih banyak dari sel kerucutnya laki-laki. Maka perempuan kalau lihat ke depan gini, itu bisa ngeliat kanan kiri. Terus kadang-kadang suka GR sendiri kan? Ya Allah, dia lihat aku. Laki-laki nggak bisa begitu. Laki-laki matanya lurus, cuman lebih panjang ke depannya karena sel kerucut retina matanya lebih sedikit dibanding perempuan. Makanya laki-laki itu nggak ngelirik, dia benar-benar noleh. Misalnya nih ibu di sebelah sini ada meja nih, lagi ngajarin anak, ya ngajar. Apalagi hafalan tuh, ya kan? Hafalan, diliatin. Kalau si ibu ngajarinnya dengan sabar, bijak, Masya Allah, cantik gitu ya, Masya Allah. Makanya sebelum ngajarin anak pakai lipstik Arab dulu. Terus si bapak begini liatin. Ibunya ngomong sama anaknya, ya, bisa nak? Ya bun, coba diulang. Ya, Pancasila, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Si ibunya sambil senyum, wah itu laki-laki ngangguk-ngangguk sendiri. Dan dalam hatinya apa dia katakan? Sudah tepat saya memilih ibu ini. Tapi kalau ibu lihat lagi si suami, dia langsung pergi lagi. Atau dia nonton TV gitu. Tapi pas waktu dia lihat istrinya dampingi anaknya dengan sebuah kebengisan yang luar biasa. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pernah gitu, Bu? Udah gemes gitu kan? Itu si bapak apa dia pikir? Kadang-kadang dia pergi dari tempat itu, Bu. Karena tidak tahan. Tidak ingin menyaksikan bahwa dia salah memilih ibu buat anaknya. Itu laki-laki. Dan itu penelitian ya. Nah setelah penelitian itu saya memperhatikan, oh iya benar juga ya. Walaupun saya nggak noleh gitu lihat suami saya, sengaja saya kasih cermin.
Jadi kayak spion gitu, Bu. Oh, saya tahu pas lagi ngajarin anak saya, suami saya lihat aku gitu kan. Itu untuk meneliti ya, karena di dalam rumah tangga saya alhamdulillah Allah berikan anak 5, berikan suami yang Masya Allah luar biasa, sekalian meneliti. Nah itu seperti itu. Ya itulah laki-laki, itu laki-laki. Jadi setelah saya sekitar 33 tahun berumah tangga, waktu belum mengerti tentang ilmu ini baru didapat 2006 karena penelitiannya tahun 2000. Selalu protes pada laki-laki banyak sekali. Perempuan banyak sekali protes pada laki-laki. Mulai dari ngomongnya dia sedikit, mulai dari kamu kalau di rumah selalu aja nonton TV, zaman dulu nonton TV. Dan zaman dulu kalau remote TV sudah dipegang oleh laki-laki, maka channel berganti-ganti. Siapa begitu suaminya? Bukan cuman suami ibu seorang. Seluruh dunia begitu. Makanya kadang-kadang kalau saya ikut nonton suka kebalik. Cerita yang awal sambung dengan sudah channel yang ketiga. Salah kan? Laki-laki begitu. Karena laki-laki kalau nonton sesuatu, dia cuman langsung tahu mencari kesimpulan di dalam film itu. Atau di dalam, kalau dia lihat film perang, dia udah tahu, oh ini bakal menang nih Amerika. Udah, dia beres, dia pindah. Perempuan beda. Perempuan pada saat menonton televisi, menonton sesuatu, itu harus diikuti. Bahkan pada saat dulu zaman TV, saking takutnya episode berikutnya terpotong oleh iklan, maka iklannya juga ditonton. Itu perempuan. Kalau sekarang media sosial ada skipnya. Kalau dulu enggak, tonton. Ya, nah itu. Jadi pada saat dulu itu, saya pribadi sering protes. Sering protes. Apa yang terjadi? Laki-laki tidak suka diprotes. Ya, malah rumah tangganya jadi, wow,